Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena bangsa Indonesia pada saat itu ada orang-orang yang terbebas dari penyakit atau tidak terpapar penyakit terjajah. Apa itu penyakit terjajah? Penyakit terjajah itu, dan contoh bangsa yang terjajah, yang tidak merdeka adalah bangsa yang sudah terpapar oleh penyakit al-wahan. Sebagai penutup, khatib ingin membacakan hadis ini, dan mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semua. Yushikul umam an tatada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, wa min qillatin bina nahnu yawma idh, qala bal antum yawma idhin kathir, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl, walanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan. Qala qail, ya Rasulullah, wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis riwayat Sauban Maula Rasulullah SAW ini adalah hadis sahih, yang artinya tidak lama akan datang masanya di mana umat-umat atau bangsa-bangsa akan bersatu melawan kalian. Ini bahasa Rasulullah. Rasulullah sedang tidak berbicara hanya untuk orang Quraisy. Sebagaimana kita ketika melihat hadis ini jangan hanya berbicara tentang Indonesia saja. Kalau kita bicara Rasulullah berarti berbicara tentang keseluruhan dunia Islam, termasuk di Gaza dan Palestina. Sebagaimana orang-orang yang makan berkumpul mengelilingi piring mereka, jadi kita akan menjadi santapan. Dulu, kalau kita pergi ke Laut Jakarta, tidak jauh, itu kita mudah sekali dapat ikan. Begitu juga di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kadang kita memancing tanpa kail, menjala ikan dengan mudah. Hutan, kekayaan kita luar biasa. Emas hitam di atas tanah. Dunia membuat perangkat rumah dan isinya itu dari kayu dari Indonesia. Belum lagi hasil buminya. Sekarang, khusus Indonesia sajakah? Tidak, hampir seluruh dunia Islam menjadi bancakan umat-umat di seluruh dunia. Kalau Anda mau tahu, apakah umat Islam sedang merdeka atau tidak? Sungguh mudah tentu dengan situasi saat ini yang kita lihat. Benarlah apa yang digambarkan Rasulullah, bahwa kita sekarang sedang menjadi bancakan, menjadi sasaran makanan penduduk-penduduk dunia. Sahabat bertanya, apakah itu karena jumlah kami yang sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak, tetapi kalian seperti buih di atas air bah. Ya, manusia kualitas buih akan dipimpin oleh pemimpin buih. Hanya gelembung-gelembung udara yang berada di dalam air, tidak bermassa, tidak punya pijakan, tidak sustain, tidak lama, hanya sebentar. Dan Allah akan mencabut rasa takut di dada musuh-musuh kalian terhadap kalian, dan akan menanamkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Lalu seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jika satu bangsa mayoritasnya sudah terpapar penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, maka segeralah berkemas-kemas dan bersiap-siap bahwa bangsa ini di hadapan singa, semua jerapah yang besar, semua gajah yang besar dalam konsep penguasaan wilayah di muka bumi. Kenapa singa yang menjadi raja? Karena di hadapan singa, jerapah dan gajah adalah makanan-makanan empuk yang akan dimangsa. Satu bangsa akan menjadi merdeka sesungguhnya jika mereka sudah terbebas dari penyakit takut. Dan membuang penyakit takut adalah dengan membuang penyakit wahan.
Gara-gara kita kehilangan penyakit takut dan kita sudah jelas ingin hidup selama-lamanya dengan mati syahid, maka musuh akan gentar. Itu yang terjadi di Gaza pada hari ini. Kata pemimpin Gaza yang paling baru, tidak ada tempat paling aman di dunia ini kecuali Gaza. Begitulah jiwa orang merdeka. Dan mereka akan bertahan sampai tetes darah penghabisan. Walaupun sekarang sedang menjelang bulan ke-11, sebuah pertarungan belum berhenti dan dunia semua terperangah. Itulah sesungguhnya orang-orang yang merdeka, orang-orang yang terbebas dari cinta dunia dan siap untuk mati syahid. Semoga kita menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa yang merdeka sesungguhnya.